kenapa Al-Wasatiyah ini kita ambil ya sebagai salah satu kajian yang penting, karena memang kita sekarang ini pada posisi sering ya, dihadapkan pada posisi untuk mengambil keputusan ya, atau untuk tidak sebagainya. Ya, jadi pagi ini ya insya Allah sudah hadir di hadapan kita Ustadz Yuki yang akan membeberkan ya, atau mungkin karena waktunya sebentar juga hanya akan memberikan suatu kerangkanya saja, nanti kita bisa berdalam masing-masing. Dan insya Allah kalau misalnya kajian Kamis ini ternyata sukses ya, kita akan lanjutkan. Kalau misalnya dirasakan nanti dievaluasi peminatnya kurang banyak dikarenakan waktunya adalah waktu kerja ya hari Kamis, nanti bisa kita alihkan insya Allah pada hari Ahadnya. Nah selama ini yang sudah berjalan ya, itu kajian subuh ya, yang dikomandoin atau narasumbernya adalah Ustadz Yazin. Temanya Al-Quran ya, tafsir dan sebagainya. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan ya. Mudah-mudahan ini menjadi satu wasilah untuk pemahaman kita yang benar, wasilah untuk membentengi diri kita dari aliran-aliran yang atau yang tidak sesuai dengan karakteristik Islam. Ya, syukran jazakallah. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi ini bisa menjadi amal khair, dicatat oleh Allah sebagai ibadah kita. Amin. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insyaallah kita akan segera mulai. Syukran untuk Ustadz Kamal. Mudah-mudahan kita bisa terus melakukan kajian-kajian ya, walaupun di masa pandemi seperti ini kita masih bisa melakukan secara virtual. Mungkin kita tidak bisa datang dalam satu majelis, tapi kita bisa menghadirkan majelis-majelis dalam rumah kita ya. Alhamdulillah ada Ustadz Yuki, insya Allah nanti saya akan mendampingin. Sebelumnya kita akan memperkenalkan terlebih dahulu. Ustadz Yuki ini lulusan dari Fisika ITB dan melanjutkan S2-nya di University Delft dari Netherlands. Sekarang beliau bekerja di Secretary of Public Policy Advisory Team Bandung City Municipality. Ya, mungkin bisa langsung sama Ustadz. Tema yang sekarang akan kita bahas adalah mengenai Al-Wasatiyah sebagai karakteristik Islam dan Muslimin. Ya. Apa sih Al-Wasatiyah ini? Mungkin nanti Ustadz akan menjelaskan lebih lanjut. Tafadol kepada Ustadz Yuki, dipersilakan. Baik. Saya bisa share screen ya? Bisa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil waftah alaina futuhal arifina bika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ustaz dan ustazah, para jamaah Al-Irsyad yang saya muliakan, alhamdulillah
puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita pada pagi hari ini subuh gitu ya di dalam suasana yang segar. Pertama-tama saya mengucapkan jazakumullahu khairan katsira kepada wabil khusus Ustadz Kamal sebagai Ketua Lajnah Dakwah Al-Irsyad Kota Bandung, kemudian pada Khalid Haras. Kepada Ustadz Khalid Haras ya. Terima kasih atas penerimaannya. Mudah-mudahan kita bisa berbagi sesuatu gitu ya, manfaat atau saling memberikan informasi atau inspirasi bagi satu sama lain dalam kesempatan pada pagi ini. Baik, hadirin rahimakumullah, alhamdulillah walaupun suasana pandemi ya, kita dibatasi begitu ya untuk bisa bertemu secara fisik ya. Tapi alhamdulillah Allah memberikan wasilah-wasilah lain ya berupa teknologi begitu ya, sehingga kita bisa berjumpa di ruang Zoom ini gitu. Nah, mudah-mudahan kita masih termasuk sebagai orang-orang yang berkumpul gitu ya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi ma indah. Itu adalah sebuah keistimewaan bagi orang yang rajin berkumpul gitu ya, kaum muslimin berkumpul, kemudian di dalam perkumpulan itu membaca kitab Allah atau mempelajari kitab Allah gitu ya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kepada mereka ketenangan begitu, as-sakinah gitu ya. Kemudian ar-rahmah, kasih sayang, kemudian akan dipayungi atau dinaungi oleh para malaikat ya. Kemudian nama-nama kita satu persatu yang mungkin ada di list Zoom ini ya. Dilihat ada 21 partisipan gitu, nama-namanya mudah-mudahan disebut-sebut ya oleh makhluk langit di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Jadi ketidak berjumpaan di ruang fisik ya bukan berarti hilangnya keinginan kita untuk mengamalkan hadis ini gitu ya sebagai hadis yang sangat istimewa. Baik, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin sedikit berbagi gitu ya hasil sebuah tema ya, berbagi sebuah tema tentang al-wasatiyah atau kalau zaman sekarang begitu ini sering dikenal sebagai moderat gitu ya. Al-wasatiyah adalah makna katanya mungkin moderat. Nanti kita akan bahas secara etimologi juga gitu. Sebagai karakteristik Islam dan kaum muslimin. Nah, kita berangkat dari sebuah muntolak ya. Muntolaknya adalah premisnya adalah bahwa Islam itu adalah agama yang syamil wa mutakammil ya. Jadi mutlaknya adalah syumuliyatul Islam. Nah, kita lihat apabila kita membaca Al-Qur'an ya, banyak sekali ayat-ayat yang mengindikasikan bahwa ajaran Islam ini adalah ajaran yang menyeluruh ya, dan juga sempurna ya. Seperti kita baca misalnya dalam Quran surat Al-Maidah ya, di mana itu adalah ayat yang terakhir turun ya kepada Rasulullah SAW. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Faman turra fi makhmasatin ghaira mutajanifin li ismi fa innallaha ghafurur rahim. Jadi ketika itu
Rasulullah berpidato ya ketika Haji Wada, kemudian Rasulullah mendapatkan wahyu dan menyampaikan wahyu ini, al-yauma akmaltu lakum dinakum, ya. Di situ bagaimana para sahabat kemudian menangis gitu. Bahkan ada para sahabat yang sudah merasakan bahwa wah ini sepertinya masa-masa terakhir saya dengan Rasulullah ini sudah hampir sampai gitu ya. Nah, di situ Rasulullah menyampaikan ayat ini, al-yauma, hari ini gitu ya, akmaltu lakum dinakum, aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian, dinakum gitu ya. Wa atmamtu, dan aku telah sempurnakan alaikum nikmati, untuk kalian nikmatku ya. Jadi agama itu adalah seiring ya, setara dengan nikmat ya. Oleh karena itu sering para khotib Jumat itu ya membuka khutbahnya dengan kita mensyukuri nikmat iman dan nikmat Islam ya, karena tiada nikmat yang lebih besar ya kecuali nikmat iman ya, dan nikmat Islam. Jadi al-Islam itu sendiri itu adalah sebuah kenikmatan bagi para pemeluknya gitu ya. Makanya di sini wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Dan aku telah ridho bagi kalian untuk menjadikan al-Islam ini sebagai din ya, bagi kalian. Nah, ini juga yang lazim barangkali kita lafazkan dalam wirid kita sehari-hari ya, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, seperti itu. Jadi kita berangkat dari sini bahwa Islam ini adalah sebuah ajaran yang sudah sempurna ya, dan menyeluruh gitu ya. Kemudian apabila kita membaca surat An-Nahl ya, wa yauma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika syahidan 'ala haula'i wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' ya. Jadi dan wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai', dan kita dan kami telah menurunkan kepada kalian sebuah kitab ya, tibyanan, sebagai untuk menjelaskan segala sesuatu. Wah ini ya. Jadi ini lebih diperjelas lagi gitu. Bahwa Al-Quran ini menjelaskan segala sesuatu. Ya tentu segala sesuatu yang sifatnya pokok, penting ya bagi kehidupan manusia gitu ya. Bagi kehidupan manusia. Kemudian dalam surat Al-An'am misalnya, ma farratna fil kitabi min syai'in tsumma ila rabbihim yuhsyarun. Tidak aku lewatkan, tidak aku lupakan di dalam Al-Quran ini satu hal pun ya. Satu hal pun gitu ya. Tsumma ila rabbihim yuhsyarun. Kemudian kalian akan dibangkitkan kepada Tuhan kalian ya. Kemudian masih ya kita tadabbur dulu dengan ayat-ayat Al-Quran. Masih dengan premis sumuliyatul Islam ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengecam orang yang memiliki keyakinan parsial ya dalam kebenaran Islam ini gitu ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengecam para ahlul kitab gitu ya, yang hanya mengimani sebagian saja dari kitab dan mencoba bernegosiasi dengan ayat-ayat yang lain gitu ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 85 misalnya Allah SWT bertanya ya, sekaligus pertanyaan itu adalah pertanyaan yang mempersoalkan gitu. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu berposisi gitu ya, mengimani sebagian dari isi kitab, wa takfuruna bi ba'd, dan kamu mengingkari sebagian yang lain gitu. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum, tidak ada balasan bagi perbuatan itu, artinya parsialitas dalam keimanan ya. Illa khizyun fil hayati dunya, kecuali kehinaan di dalam kehidupan dunia. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab, dan pada hari kiamat dia akan didatangkan kepada dia azab yang dahsyat gitu ya. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak lupa ya, tidak lalai terhadap apa yang kalian lakukan.
Dan dalam hadis ya misalnya riwayat Imam Al-Baihaqi, innahu la yaqumu bihadzal din illa man ahatahu min jami'i jawanib. Tidaklah agama ini tegak kecuali oleh orang-orang yang dia memahami seluruh aspek dari ajaran agamanya. Nah, di sini dijelaskan lagi bahwa Islam ini memiliki banyak aspek, ya. Dan seorang faqih, seorang yang mengajarkan Islam, seorang yang menyeru, dai yang menyeru kepada jalan Islam, haruslah memperlihatkan gitu bahwa Islam ini adalah sebuah manhajul hayah gitu ya, manhaj kehidupan untuk memandu kita semua dalam kehidupan di dunia ini. Kemudian aspek-aspek kesempurnaan Islam ya, aspek kesempurnaan Islam itu membentang ya dalam segala macam dimensinya. Yang pertama dari segi zaman ya. Islam ini tidak dibatasi zaman secara zaman ya. Tidak hanya misalnya untuk orang Arab abad ke-7 saja misalnya ya. Jadi ternyata Islam ini dia berkelanjutan dan memang diturunkan sebagai risalah ya, hingga akhir zaman ya. Jadi dia tidak memiliki batasan zaman, zamannya sampai akhir zaman gitu. Tidak untuk aku dan sahabatku saja gitu ya. Kalau generasi tabi'un gitu ya, boleh ikut atau boleh tidak gitu, tidak begitu ya. Tapi malah Islam diwariskan terus gitu ya ajarannya itu. Kemudian dari segi urusan, Islam ini mengurus hampir semua hal yang penting ya. Kalau kehidupan manusia itu dari bangun tidur hingga pergi tidur lagi, rasanya sih tidak ada semua yang tidak ada panduannya di dalam Islam ya. Bangun tidur saja kita sudah berdoa gitu ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ya, kemudian mau tidur lagi kita berdoa. Kemudian masuk WC saja hal yang kecil-kecil kita berdoa. Apalagi hal-hal yang sifatnya besar ya, bagaimana mengelola rumah tangga ya, berkomunikasi dengan anak, dengan istri, mendidik anak, kemudian mengelola masyarakat misalnya ya, kemudian mengelola negara, itu tidak luput dari kaidah-kaidah yang diajarkan oleh agama kita ini. Kemudian dari aspek tempat ya, Islam ini tidak diturunkan untuk satu kaum saja atau untuk satu area saja. Islam hanya berlaku untuk Jazirah Arab, tidak gitu. Tapi setelah itu malah menyebar luas ke seluruh dunia begitu ya. Sehingga aspek kesempurnaan Islam ini aspek yang menjadi salah satu karakteristik ya. Sehingga mungkin apabila dibandingkan Islam dengan agama ya, dalam pengertian agama-agama yang ada, bahwa agama itu adalah membimbing secara spiritual gitu ya, bagaimana seseorang ini bisa berhubungan secara transenden dengan Tuhannya gitu ya. Rasanya sih mungkin agak tidak comparable gitu ya. Jadi tidak bisa terlalu dibandingkan karena aspek Islam ini terlalu luas gitu ya apabila dibandingkan dengan agama-agama yang sebagaimana kita pahami. Nah, itu adalah kesempurnaan Islam. Nah, ini ada seorang ini sepertinya bukan sahabat ya, tapi mungkin generasi tabi'in. Beliau berjumpa dengan merupakan pasukan dari Sa'ad bin Abi Waqqas ketika Sa'ad bin Abi Waqqas memimpin misi peperangan ke Qadisiyah ya, ke daerah Persia. Ada seorang prajuritnya Sa'ad bin Abi Waqqas yang dijadikan utusan untuk menemui panglima perang Persia yang bernama Rustum. Kemudian Ribi bin Amir ini datanglah ke tenda, ke kemah Rustum. Dia datang dengan sangat berwibawa gitu ya, dengan dignity. Kemudian Rustum bertanya, apa yang sebenarnya kalian tuh siapa dan mau ngapain gitu ya, kurang lebih pertanyaannya. Nah, ini jawaban seorang Ribi bin Amir ya. Ini seorang kurir saja ya, pembawa pesan gitu ya. Tapi kita lihat kualitas seorang prajurit ya.
bisa memberikan penjelasan yang sangat mendasar seperti ini gitu ya. Ibnu Amir kemudian berkata, laqad ibta'asnallahu linukhrijal ibadi min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Jadi Ibnu Amir berhasil membuat sebuah penjelasan kepada Rustum ya, bahwa kami sebetulnya sebuah kaum yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala ya, untuk mengeluarkan manusia dari penghambaan kepada sesama manusia ya. Linukhrijal ibadi min ibadatil ibad gitu ya. Untuk mengeluarkan seorang hamba dari menyembah atau dari menghamba kepada sesama hamba ila ibadati rabbil ibad, menuju kepada penghambaan kepada rabbil ibad ya, Tuhannya seluruh hamba gitu ya. Wa min juril adyan ila adilatil Islam, dan kami sebuah kaum yang mengeluarkan manusia ya, dari gelapnya atau dari gelapnya kezoliman gitu ya, agama-agama yang ada, ila adilatil Islam, menuju kepada keadilan Islam. Kemudian wa min daikid dunya ila sa'atid dunya wal akhirah, dan kami mengeluarkan manusia dari sempitnya dunia ya. Dunia itu kan luas sebetulnya ya, tapi di sini sempit perspektifnya apabila orang terkurung dalam kehidupan dunia gitu ya, dan tidak tahu kehidupan lain yang akan menantinya setelah kehidupannya di dunia ini. Makanya Ibnu Amir berkata wa min daikid dunya ila sa'atid dunya wal akhirah. Dari sempitnya kehidupan dunia menuju kepada keluasan ya, perspektif dunia dan akhirat. Oh, ini luar biasa ya. Ini sebuah jawaban dari seorang kurir, tapi level penjelasannya itu seperti seorang ulama ya, seperti seorang hukama ya, seorang ahli hikmah, seorang filosof gitu ya. Karena ini memang pemahaman yang merata pada zaman salafus soleh gitu ya. Bahwa cara memandang Islam itu ya seperti ini gitu ya. Tidak ada parsialitas ya, tidak ada kesempitan, tidak ada kekakuan, tapi bersifat besar gitu ya, kemudian bersemangat, kemudian luas ya, bahkan dia punya dimensi dunia dan akhirat, itu bisa dijelaskan dengan baik kepada Rustum. Kemudian ada kaidah dari salah seorang ulama tentang syumuliyatul Islam. Al-Islamu nizamun syamilun yatanawalu mazahiral hayati jami'an. Fahuwa daulatun wa watanun au hukumatun wa ummatun wa huwa khuluqun wa quwwatun au rahmatun wa adalatun wa huwa saqafatun wa qanun au ilmun wa qada wa huwa madatun au kasbun wa ghina wa huwa jihadun wa da'watun au jaisun wa fikrah kama huwa aqidatun sadiqatun wa ibadatun sahihatun sawaun bisawa'in. Nah, ini sebuah premis yang baik sekali dirumuskan ya, bahwa Islam itu adalah nizamun syamilun yatanawalu mazahiral hayati jami'a. Adalah sebuah tatanan ya, sebuah sistem tatanan yang syamilun, yang dia menyeluruh ya. Yatanawalu mazahiral hayati jami'an. Dia melingkupi reach gitu ya, reach daya jangkaunya ya. Daya jangkau dari Islam itu adalah mazahirul hayati jami'ah, semua aspek-aspek kehidupan gitu ya, yang penting bagi manusia. Misalnya fahuwa daulatun wa waton. Islam berbicara tentang daulah ya, daulah itu negara ya. Negara dalam arti sovereignty ya, atau kedaulatan ya, yang tidak bisa didikte oleh entitas politik yang lain. Jadi entitas politik tertinggi itu ya negara gitu ya. Daulatun wa watonun. Dan dia juga bicara tentang waton. Waton itu tanah tempat kita berpijak atau tanah air ya bahasa kita ya. Daulatun wa waton. Au hukumatun wa ummah ya. Nah, hukumah kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia dia jadi negara juga begitu ya.
Tapi hukumah itu lebih kepada set of tata negara ya. Jadi lebih kepada ketatanegaraan. Beda sama daulah. Daulah itu ya entitas yang dia berdaulat gitu ya, ke bahasa kitanya berdaulat ya, sovereignty tadi. Tapi kalau hukumah dia sudah ada sebuah tatanan kenegaraan. Wa ummah, dan dia juga a nation, kebangsaan gitu ya, atau orang-orang rakyatnya di dalamnya gitu. Wa khuluqun wa quwwah. Islam juga berbicara tentang khuluq, tentang akhlak, tentang perilaku yang baik, dan dibicara tentang kekuatan. Au rahmatun wa adalah, dan Islam berbicara tentang kasih sayang dan juga berbicara tentang keadilan ya. Wa huwa saqafatun wa qanun. Saqafah itu adalah culture ya. Dia juga culture ya, kebudayaan ya. Makanya setiap ada dakwah Islam pasti ada sebuah budaya baru ya yang berakar dari ajaran Islam gitu ya. Wa huwa saqafatun wa qanun. Qanun itu adalah perundang-undangan, wa ilmun wa qada, atau dia sebuah body of knowledge ya, sebuah ilmu. Islam itu sendiri adalah sebuah ilmu ya. Makanya karena Rasulullah SAW tidak mewariskan harta kepada umatnya ya kan, Rasulullah, tapi mewariskan pewaris Nabi itu adalah para ulama. Al ulama warasatul anbiya. Orang-orang yang berilmu itu yang kemudian karena Islam sendiri ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, ilmu tentang malaikat, ilmu tentang rasul, ilmu tentang kitab. Semua hak Islam itu hanya bisa dipelajari dengan taklim ya, dengan aktivitas-aktivitas ilmiah gitu. Wa huwa madatun au kasbun, dia juga berbicara materi ya, tidak meninggalkan materi ya. Berbicara tentang uang, berbicara tentang infak ya. Infak itu belanja kita ya. Spending, money spending gitu ya. Au kasbun itu kegiatan, pekerjaan, wal gina, dan bisa bicara kekayaan. Jadi jangan sampai orang berbicara tentang usaha, bisnis gitu ya. Itu kemudian kamu bisnis aja tidak menjalankan agama Islam gitu ya. Nah, ini parsialitas ini yang kemudian nanti akan menyebabkan penyempitan di dalam ajaran Islam. Wa huwa jihadun wa dakwah. Dia juga jihad ya, baik itu makna jihad sebagai bersungguh-sungguh begitu ya, maupun makna jihad sebagai elemen-elemen militeri gitu. Karena daulah tadi pasti selalu memiliki unsur-unsur pertahanan gitu ya. Wa dakwah, dan dia juga dakwah gitu ya. Au jaisun, dan dia juga ketentaraan ya. Islam berbicara tentang ketentaraan gitu ya. Wa fikroh, Islam berbicara tentang fikroh ya, tentang pemikiran ya. Nah, kemudian ditutup dengan kama huwa aqidatun shadiqatun wa ibadatun sahihatun sawaun bisawain. Nah, justru masalah akidah dan ibadah di sini ditaruh di belakang ya, karena itu seringkali ketika berbicara Islam ya dia akidah dan ibadah gitu ya, seolah-olah di sana. Nah, sebagaimana Islam itu yang seperti kita ketahui bersama, dia adalah akidah yang shadiqah, kemudian ibadah yang sahihah, sawaun bisawain, sama aja begitu ya. Ini seolah-olah ingin menjelaskan bahwa sebagaimana populer ya di kalangan masyarakat bahwa Islam itu adalah akidah dan ibadah, Islam juga tadi dijelaskan sebagai seluruh dimensi. Dan ini perkataan ini sebenarnya terkonfirmasi secara sejarah ya. Jadi kalau kita baca sejarah atau hasanah sejarah Islam itu semua ada dalam bidang ekonomi misalnya. Dalam bidang ekonomi dalam sejarah kita punya tulisan-tulisan para ulama tentang ekonomi ya. Kita hanya tahu bahwa ilmu ekonomi atau economics itu hanya diformulasikan setelah ada saja kan. Padahal di dalam sejarah Islam ya, ada Imam Abu Yusuf yang menulis Kitabul Kharaj gitu ya. Nah, itu kitab tentang taxation ya, yang di dalamnya isinya ya fiscal policy gitu ya. Ketika itu Abu Yusuf adalah menjadi kodinya Harun ar-Rasyid gitu. Nah, itu ada sejarahnya. Kita punya artefaknya, kita punya manuskripnya yang berbicara tentang kekayaan intelektual itu gitu. Nah, kemudian tentang tentang daulah ya, kita punya Al-Ahkam As-Sultaniyah gitu kata Imam Al-Mawardi. Semua itu ada dan tertulis ya. Sehingga sejarah Islam itu mengkonfirmasi
kemenyeluruhan, kesyumulan dan kemutakamilan ajaran Islam itu tadi. Nah, inilah yang mengawali ya pembahasan kita tentang al-wasatiyah ya. Kenapa nanti al-wasatiyah itu lah yang menyebabkan ya, syumuliyatul Islam itulah yang kemudian menyebabkan umat Islam ini menjadi umat yang menempati posisi yang dia sifatnya berada di tengah-tengah di antara umat-umat yang lain. Nah, akan tetapi barangkali kalau kita bicara tentang syumuliyatul Islam pada hari ini, mungkin itu akan dianggap sebagai konsep yang aneh ya. Karena orang sudah terbiasa memahami Islam secara parsial. Artinya ketika dia berpolitik, dia tidak, udahlah, politik kan kotor gitu ya. Atau ketika dia berekonomi, dia menganggap ini sebagai ya tidak bagian dari pelaksanaan ajaran Islam. Padahal kalau dia berbisnis, kemudian berniat bisnisnya itu karena Allah lillahi ta'ala, maka dia akan mendapatkan pahala. Ya, selain dia mendapatkan profit, dia mendapatkan pahala. Karena innamal a'malu binniyat kan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu itu tergantung niat. Nah, sehingga membedakan sebuah pekerjaan itu kebiasaan atau sebuah pekerjaan itu bernilai ibadah itu dari niatnya. Kita makan itu kan biasa ya. Tapi kalau kita tidak berdoa, tidak berniat, makan itu bagian dari ibadah, maka tidak akan mendapatkan pahala ibadah gitu ya. Sehingga kita mulai ya melazimkan syumuliyatul Islam ini dari mulai hal-hal yang paling kecil ya, bahwa kita niatkan seluruh aktivitas kita dari pagi, dari bangun hingga tidur lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makan supaya tubuh kita kuat sehingga kita bisa mencari nafkah itu juga bagian dari ajaran agama, dan seterusnya. Seluruh aktivitas kita bisa kita nilai dalam kaitannya dengan ibadah atau bagian dari ajaran Islam ya. Sehingga kita tidak memandang syumuliyatul Islam itu sebagai konsep yang aneh gitu. Baik, kita sekarang akan masuk ke dalam inti bahasannya. Adapun tema kita pada kali ini adalah tentang al-wasatiyah. Ya, al-wasatiyah itu adalah sebuah kata sifat ya, atau moderat. Itu sebetulnya secara eksplisit ya dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran suratul Baqarah ayat 143. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Nah, ini Al-Quran ayat 140 itu sebetulnya sedang berbicara tentang perubahan arah kiblat ya, dari asalnya para kaum muslimin itu sholat menghadap Baitul Maqdis, kemudian berbalik 180 derajat ya kurang lebih ke arah selatan gitu ya. Kan Madinah itu di antara Mekah ya, Madinah itu lebih utara dari Mekah ya, betul ya? Madinah itu lebih utara dari Mekah. Tadinya kaum muslimin di Madinah itu ketika sholat menghadap ke utara ya, ke Palestina begitu ya, Baitul Maqdis. Kemudian ketika turun awal juz 2 itu diperintahkan untuk mengubah arah kiblatnya, dan salah satunya ada ayat tentang ini. Dan ini menurut para ulama posisinya tepat di tengah-tengah suratul Baqarah ya. Wa kadzalika ja'alnakum, dan demikianlah kami jadikan kalian ummatan wasaton. Ummatan wasaton. Jadi umat yang wasat gitu ya. Litakunu syuhada 'alan nas, supaya kalian menjadi saksi terhadap manusia, wa yakuna rasulu 'alaikum syahida, dan supaya rasul menjadi saksi atas kalian gitu ya. Nah, di sini kita berbicara beberapa hal. Yang pertama adalah tentang wasat. Apa itu wasat? Kemudian apa itu syahid dan syuhada? Dan demikianlah kami jadikan kalian ummatan wasaton litakunu syuhada 'alan nas, supaya kalian menjadi saksi atas manusia
Syuhada itu adalah jamak dari syahid ya. Kalau satu orang syahid ya. Makanya kalau di sini litakunu syuhada, supaya kalian semua menjadi syuhada, artinya orang-orang yang menjadi saksi alan nas wa yakuna ar-rasulu alaikum syahid. Dan Rasul bagi kalian juga akan menjadi saksi. Nah, makna wasat ya. Makna wasat itu secara bahasa itu adalah tengah ya. Dia berada di tengah atau pertengahan. Atau dia berada di antara, diapit oleh dua titik ekstrim gitu ya. Dua titik ekstrim, baik itu di kanannya atau di kirinya ada sebuah posisi di mana dia pertengahan. Jadi di antara spektrum posisi itu, wasat itu artinya dia berada di tengah-tengah ya. Dia pertengahan, atau bahasa sekarang adalah moderat gitu ya. Allah Subhanahu wa taala sendiri mengisyaratkan tentang baiknya pilihan yang tengah. Kalau dulu zaman Orde Baru ini sering dipakai untuk kampanye Golkar mungkin ya, karena Golkar nomor 2 ya. Nah, tapi Allah mengisyaratkan tentang baiknya sikap pertengahan ini ya. Seperti misalnya Quran surat Al-Isra ayat 29, wala taj'al yadaka maglulatan ila unuqika wala tabsutha kullil basti fataq'uda maluman mahsura. Dan janganlah kamu mengikatkan tanganmu kepada lehermu kalian, tapi jangan juga terlalu mengulurkannya gitu ya. Ya. Fataq'uda maluman mahsura. Kemudian ayat 110-nya Qulidu'allaha awid'ur rahman ya. Berdoalah kepada Allah atau berdoalah kepada Ar-Rahman. Ayyaman tad'u falahul asmaul husna ya. Maka Allah lah pemilik nama-nama yang baik. Wala tajhar bi sholatika wala tukhaffit biha ya. Di sini ada sikap pertengahan ya. Jangan terlalu keras ya dalam membaca bacaan sholat kamu, wala tukhaffit biha, tapi jangan juga terlalu nggak kedengaran gitu ya, atau tidak dilafalkan ya. Wabtaghi baina dzalika sabila, maka yang terbaik adalah di antara baina dzalika sabila ya. Jadi makna wasat adalah al-bainiyah gitu ya, sebuah keadaan di antara dua ekstrim. Nah tentu saja dua ekstrim ini buruk ya. Dua ekstrim ini buruk. Yang pertengahan itu yang terbaik begitu ya. Ya sehingga ada makna al-wasatiyah itu selain al-bainiyah dia juga al-khairiyah karena dia pilihan terbaik adalah pilihan yang pertengahan. Sehingga, ada mufrodat ada mahfuzat dalam bahasa Arab itu khairul umuri awsatuha. Sebaik-baiknya urusan itu adalah yang pertengahannya ya. Nah, ini tentu beda sama ini ya, sama sedang-sedang saja ya. Karena makna pertengahan bisa juga dia sedang-sedang saja atau mediocre begitu ya. Dia mah tidak terlalu bagus, tidak terlalu buruk begitu ya. Sedang-sedang saja gitu. Seperti lagu dangdut gitu ya. Nah, ini beda gitu ya. Tapi al-wasatiyah di sini adalah justru malah maknanya al-khairiyah. Jadi dia yang terbaik gitu ya. Pilihan terbaik yang berada di tengah-tengah atau outstanding, dia menonjol. Dia terbaik gitu ya. Nah, sebenarnya di surat Al-Furqan walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu ya. Mereka yang dalam ketika berbelanja itu anfaqu itu belanja ya. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu, dia tidak berlebih-lebihan, tidak boros gitu ya. Walam yaqtulu, tapi juga tidak pelit gitu ya. Wa kana baina dzalika qawama. Dan sesungguhnya yang di antara keduanya itu adalah yang paling baik gitu ya, yang paling kuat. Nah, di antara makna al-wasatiyah juga dia tidak ifrat ya atau berlebihan dalam beragama tentu di dalam hal ini, tapi tidak juga tafrid. Tafrid itu berkurang-kurangan atau menganggap remeh atau menyepelekan ya. Ini juga salah satu bentuk al-wasatiyah dan ciri kaum muslimin dalam bahwa kaum muslimin adalah ummatan wasaton adalah dia tidak berlebih-lebihan dalam beragama sebagaimana kaum Nasrani gitu ya, yang kemudian menjadikan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan-Tuhan mereka.
Dan dia juga tidak melabrak aturan-aturan, begitu ya, di dalam ajaran agama, sebagaimana orang Yahudi yang sering melakukan tahrif terhadap kitabullah, melakukan editing, menghapus, menambah, atau meninggalkan ayat-ayat yang tidak mereka sukai, tidak sesuai dengan selera mereka. Nah, ini adalah salah satu sikap al-wasatiyah, ternyata adalah sikap yang moderat ya dalam beragama, begitu ya. Nah, di sini ada ayatnya misalnya At-Taubah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka telah menjadikan ahbarahum, ahbar itu ulama-ulama mereka. Ya. Jadi ulama kaum Bani Israel itu karena mereka rajin menulis, Pak, menulis ya, sehingga tangannya itu selalu hitam gitu ya. Tinta itu kan bahasa Arabnya hibr ya. Nah, sehingga salah satu yang membedakan bahwa dia itu ulama di kalangan Bani Israel ya atau bukan, lihat aja dia hibr tangannya belepotan tinta atau tidak, karena dia rajin menulis gitu. Nah, ini disebut ahbarahum, berarti dia intelektual begitu ya di sini. Nah, ini ada sikap berlebihan dalam beragama, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum. Ruhban itu rahib-rahib ya, orang yang memiliki spiritualitas gitu ya. Arbaban min dunillah, sebagai tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wal Masih ibnu Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidah. Dan Masih putra Maryam ya, wa ma umiru, dan mereka tidak diperintahkan untuk melakukan itu illa liya'budu ilahan wahidah, kecuali untuk menyembah satu Tuhan ya, satu saja Tuhan gitu ya. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Dia, subhanahu amma yusyrikun, Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Kemudian dalam suratul Maidah, qul ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum. Nah, ini ya. Wahai orang ahli kitab, la taghlu fi dinikum. Jangan engkau hulu ya. Hulu juga ya berlebih-lebihan ya, atau bahasa anak sekarang lebay gitu ya. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Jangan berlebih-lebihan. Ghairal haqqi ya, secara tidak benar ya, wala tattabi'u ahwa'a qaumin. Nah, jadi ada sikap hulu, tapi ada sikap ittabi'u hawa gitu ya. Orang-orang yang memperturutkan seleranya dalam beragama. Artinya dia tidak lagi memandang agama sebagai rambu, ya, tapi dia justru mengubah-ubah agama sesuai dengan hawa nafsunya. Wala tattabi'u hawa. Jadi sikap moderat ini adalah sikap di antara hulu dari berlebih-lebihan dan sikap antara ittabi'u hawa ya, mengikuti hawa nafsu. Makanya ada di dalam surat Al-Jasiyah itu ya, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu ya. Apakah engkau tidak melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya gitu ya. Dia lebih taat kepada hawa nafsunya, lebih memperturutkan hawa nafsunya daripada tuntunan-tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu, maka engkau akan sesat, min qablu wa adallu katsiran. Ya, sebagaimana sesatnya orang-orang terdahulu, wa adallu, dan mereka menyesatkan banyak manusia, wa dallu an sawa'is sabil, dan dia telah sesat dari jalan yang benar. Dari jalan yang lurus ya. Sawa itu kan lurus kan. Sebagaimana kita sholat kan, sawu sufufakum ya, luruskan. Nah, lurus ini adalah moderat begitu ya. Kemudian dalam suratul Fatihah yang rasanya tidak ada yang tidak hafal Al-Fatihah ya. Kita diminta untuk berdoa kepada Allah untuk ditunjukkan kepada as-siratal mustaqim ya, ihdinas siratal mustaqim. Ya, tunjuki kami kepada sebuah jalan yang lurus. Nah, ini adalah makna lain dari moderat ya. Karena jalan kebenaran itu ya siratal mustaqim. Sebuah jalan yang straight forward gitu ya, yang tidak menyimpang, yang tidak bercabang, tidak
tidak ada distraksi gitu ya. Tidak ada distraksi, tidak ada gangguan untuk kanan dan kiri. Itu adalah siratal mustaqim. Artinya kita meminta kepada Allah untuk diberikan petunjuk supaya kalau ada distraksi kita diluruskan lagi begitu ya. Nah, seperti ini, siratal mustaqim. Apa itu siratal ladzina an'amta 'alaihim ya, yaitu jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat itu apa ya? Nikmat agama tadi ya. Wa atmamtu 'alaikum nikmati kan ya. Tadi di suratul Maidah. Jadi kaum muslimin itu kaum yang diberi nikmat dengan siratal mustaqim. Kenapa? Karena sifatnya yang moderat tadi. Lurus ya, kemudian tidak suka menyimpang gitu ya. Nah, itu karakter yang dari kita adalah condong kepada kebenaran gitu ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang kau beri nikmat, ghairil maghdub ya, bukan jalan orang yang engkau murkai. Maghdub itu dimarahi ya, dibenci gitu. Ini para ulama menafsirkan al-maghdub itu ditujukan kepada kaum Bani Israel atau Yahudi ya, karena Yahudi ini banyak bernegosiasi dengan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Mereka sering melanggar, melabrak aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala ya. Misalnya kasus hari Sabtu ya, kemudian dan lain sebagainya gitu ya. Banyak mereka melanggar dengan berbagai alasan. Disuruh menyembelih bakoroh gitu ya, sapi betina, mereka arguing gitu ya. Selalu mereka dalam posisi menawar-nawar gitu ya perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kaum muslimin ya, generasi sahabat itu begitu ada perintah mereka bersegera untuk melakukannya. Nah, ini adalah sikap moderat juga gitu. Jadi moderat itu bukan kemudian kalau ada ini orang berjilbab nih kayaknya radikal nih, tidak moderat misalnya. Kadang salah kaprah ya pembahasan tentang moderat dalam masyarakat kita. Nanti segala sesuatu bikin pengajian aja dibilang tidak moderat begitu ya. Jadi Islam moderat itu ya yang tidak melaksanakan Islam. Repot kalau kita definisinya kemudian tidak lurus begitu ya. Ghairil maghdubi 'alaihim, ya bukan orang yang dimurkai, waladdallin, dan bukan juga siratal mustaqim itu bukan jalan orang yang sesat. Nah, ini para ulama menafsirkan ad-dallin ini adalah orang Nasrani yang mereka sesat karena hulu dalam beragama. Mereka diharuskan hanya untuk menyembah Allah saja, la ilaha illahu, tapi mereka kemudian menjadikan Al-Masih Ibnu Maryam sebagai Tuhan gitu ya, dan seterusnya. Sehingga mereka berlebih-lebihan dalam beragama ya, dalam hal ini. Nah, kemudian di antara makna al-wasat juga adalah pertama tadi ya, al-khairiyah ya, baik ya, terbaik, terpilih, sehingga ummatan wasaton ya, agar kalian menjadi ummatan wasaton itu kemudian diberikan laqab kuntum khaira ummatin ya enggak, di dalam surat Ali Imran, kuntum khaira ummatin, sungguh kalian adalah sebaik-baiknya umat, ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah ya. Nah, sehingga ummatan wasaton itu dekat maknanya dengan umat yang terbaik. Kenapa? Karena di tengah itu maknanya tadi the best ya. Bukan berarti di tengah itu mediocre gitu, tapi dia the best. Ya, kalau ada penyerahan medali dalam Olimpiade itu kan juara satu kan tidak ditaruh di paling kiri ya enggak. 1, 2, 3, tapi juara satu tengah, juara kedua kemudian tempat berdirinya lebih rendah, kemudian juara ketiga lebih rendah. Tapi yang terbaik selalu ditempatkan di tengah. Ya. Sebagai menunjukkan bahwa dia adalah outstanding, dia mencolok gitu ya. Nah, itu makna al-wasatiyah itu bukan mediocre ya, bukan biasa-biasalah so-so gitu ya. Tapi dia terbaik justru, terpilih ya, afdol ya, utama ya. Kemudian dia juga adil, artinya dia memiliki inklinasi atau memiliki kecenderungan untuk berbuat adil dan menegakkan keadilan. Nah, ini yang nanti urusan kita dengan orang-orang yang di luar kaum muslimin gitu ya. Umat Islam itu terkenal di dalam sejarah sebagai umat yang menegakkan tatanan masyarakat ya, menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Dan keadilan itu berlaku baik itu bagi kaum muslimin maupun ghairul muslim. Kemudian dia juga bermakna tawazun ya, seimbang dalam mengurus urusan-urusannya.
Misalnya seimbang antara urusan dunia dan akhirat, ya. Ini makna moderat juga, artinya dia seimbang. Kenapa? Karena Islam ya tidak menolak materi tadi ya. Tidak menolak urusan-urusan dunia. Tidak menolak uang, tidak menolak harta, benda dan lain sebagainya. Tidak meninggalkan itu semua. Tapi menjadikannya sebagai ra'sul mal, sebagai modal capital untuk meraih kehidupan akhirat gitu ya. Jadi makna persepsinya lebih dalam ya. Kalau orang kafir tidak percaya kehidupan akhirat, ya dia materi ya materi saja, for the sake of kehidupan dunia aja, hanya untuk kehidupan dunia. Jadi dia berbuat baik ya untuk kehidupan dunia aja gitu, supaya tidak menyakiti orang lain dan lain sebagainya. Gitu. Sudah dimensinya begitu dunia selesai, mereka nggak punya ide, nggak punya clue apa yang akan terjadi gitu. Nah, tapi kalau umat Islam itu ada keseimbangan ya. Seperti halnya dalam surat Qasas, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya gitu ya. Dan carilah kampung akhirat tapi jangan lupakan dunia. Nah, ini keseimbangan ya. Fa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepada kalian. Nah, itu tawazun, keseimbangan dalam melihat makna. Sehingga nantinya peradaban Islam ini adalah peradaban yang memang tugasnya lebih berat daripada peradaban non-Islam. Kalau peradaban non-Islam itu hanya memikul beban-beban materialisme saja. Tapi peradaban Islam nanti ya apabila tegak kemudian dan berjaya lagi, itu harus memikul urusan-urusan dunia dan memikul juga urusan-urusan ukhrawi, ya, urusan-urusan akhirat. Nah, di sini tawazun dan seimbang. Kita tidak ekstrim, tidak menolak dunia gitu. Udah kalau mau Islam yang benar, tinggalkan dunia gitu ya. Menyendiri gitu ya. Kemudian beribadah setiap malam, jangan henti. Tidak begitu. Bahkan Rasulullah SAW ketika bertemu dengan seorang sahabat, Abu Umamah, yang kerjaannya adalah selalu iktikaf di masjid di luar waktu sholat, begitu ya. Ini ada sahabat namanya Abu Umamah, tapi diam di masjid terus gitu ya. Jadi masih mending ya di masjid ininya. Ketika stres dia ke masjid begitu ya. Dia diam di masjid, tapi ketika di luar waktu sholat, sahabat-sahabat lainnya bertani, beramal gitu ya, bekerja mencari ma'isyah. Dia malah diam di masjid. Dan itu ditegur oleh Rasulullah. Ya Aba Umamah mali araka jalisan fil masjidi fi ghairi waqti shalah. Kenapa aku lihat kamu ini di masjid di luar waktu sholat? Kemudian Abu Umamah curhatlah gitu ya, saya dililit utang, humumun lazimat wa duyun dan lain sebagainya. Kemudian Rasulullah mengajarkan satu doa, ala uallimuka kalaman alladzi in qultahu azhaballaha anka hammak wa qada'a anka duyun. Maukah aku ajarkan sebuah perkataan yang kalau kamu mengucapkannya maka Allah akan mengangkat kegelisahan kamu dan akan membayar hutang-hutang kamu, kata Rasulullah. Kemudian Abu Umamah mau ya, tentu saja mau ya, Rasulullah ditawarkan seperti itu. Rasulullah mengajarkan satu bacaan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ya, di sini Rasulullah bahkan sikap berlebih-lebihan dalam beragama ini ditegur oleh Rasulullah SAW. Bahkan orang yang berpuasa tiap hari, ya, itu kemudian aku seorang nabi, aku berpuasa dan aku berbuka, ya. Aku menikah, gitu ya. Aku sholat malam dan aku tidur. Gitu. Jadi ada ketawazunan, ya. Jadi makna moderat ini adalah umat yang juga tawazun, dia seimbang dalam urusan-urusannya, tidak berlebih-lebihan kepada satu urusan dan tidak juga meninggalkan urusan tersebut. Nah, sehingga kita sudah sampai pada penghujung ya. Konsekuensi umatan wasaton itu apa? Dia berada di posisi tengah, ya. Membuat umat Islam ini harus pandai dalam berdialog, dalam berkomunikasi dengan semua pihak, ya, serta tidak menutup diri atau tidak menutup interaksi atau tidak menutup komunikasi, tidak buntu komunikasi kita dengan kalangan, golongan atau bahkan budaya atau bahkan agama apapun. Jadi tidak boleh umat Islam ini buntu dalam berkomunikasi. Kita selalu, kenapa? Karena dia posisinya di tengah ya, sebagai pengadil, sebagai saksi ya bagi umat manusia yang lain ya.
kemudian menuntut umat Islam ini menjadi teladan, ya, karena dilihat oleh siapapun. Gitu ya. Kemudian umatan wasatan ini konsekuensinya adalah menuntut umat Islam untuk menegakkan keadilan dalam masyarakat manapun, ya, sebagai penegak keadilan. Ya. Jadi jangan sampai kita berperilaku zolim. Ya. Sejarah Islam membuktikan bahwa kehancuran dinasti-dinasti Islam itu, kekhalifahan-kekhalifahan itu biasanya karena ada perbuatan zolim yang dilakukan oleh, sebagaimana Mongol itu menyerang Abbasiyah, yaitu karena di daerah perbatasan di dekat Samarkand itu ada sebuah gubernur atau raja yang zolim dia, sehingga dia mengundang revenge gitu ya, mengundang pembalasan dendam gitu ya, sehingga akhirnya satu dinasti malah hancur oleh Hulagukan gitu ya. Nah itu ya. Sehingga umat Islam itu adalah identik dengan adil ya. Wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adl, kan gitu ya. Apabila kamu diperintahkan untuk menjadi pengadil di antara manusia, ya, orang yang berselisih lah, orang kafir dengan orang Islam berselisih gitu ya. Tapi orang Islamnya zolim ya, itu dimenangkan di pengadilan ya orang kafirnya. Itu sudah terjadi di zaman Umar ya. Nanti kita lihat ya. Nah ini salah satu yang terkenal ya, teladan dalam keadilan adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ketika itu sahabat Ammar bin As radhiyallahu an sedang menjadi waliul amri di Mesir kan ya. Kemudian terjadi persengketaan antara seorang Kristen Koptik Mesir dengan putranya Ammar bin As. Lalu putranya Ammar bin As itu menempeleng si Koptik ini. Kemudian si Koptik ini karena merasa dihinakan, ya, dia mengadu kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian Khalifah Umar menegur Ammar bin As dengan perkataan yang sangat terkenal, mata istabadtumun nasa wa qad waladathum ummahatuhum ahrar, ya. Sejak kapan kamu memperbudak manusia, ya, padahal ibunya telah melahirkannya dalam keadaan merdeka gitu. Wa qad waladathum ummahatuhum ahrar. Padahal ibunya sudah melahirkan dalam keadaan merdeka. Nah, inilah perkataan Umar ini yang kemudian dikutip dalam The Universal Declaration of Human Rights. Jadi kalau kita baca The Universal Declaration of Human Rights, ya, PBB itu ya, itu artikel nomor 1-nya adalah all human beings are born free. Ya, ini mirip seperti perkataan Umar bin Khattab. Semua manusia itu lahir dalam keadaan merdeka and equal in dignity. Dia sama dalam kehormatan dan hak gitu ya. Dan mereka endowed with reason, mereka diberikan penalaran, and conscience, diberikan nurani, and should act toward one another in a spirit of brotherhood. Dan harus bekerja sama satu sama lain dalam semangat. Itu barangkali yang bisa Anda jadikan sebagai pengantar dalam diskusi kita kali ini. Maka saya kembalikan kepada moderator apabila ada diskusi. Oke, syukran Ustaz. Alhamdulillah. Kita jadi punya gambaran ya al-wasatiyah sebagai karakteristik Islam dan kaum muslimin untuk bisa bersikap sebagai penengah mungkin ya, untuk tidak terlalu ekstrim ke kiri, ekstrim kemana gitu. Nah, tapi kita bisa bersikap bijak dalam menyikapi perbedaan dan lain-lain. Mungkin seperti itu ya Ustaz ya. 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 Mungkin ini ada beberapa partisipan yang sudah bertanya juga Ustadz. Kita langsung ke sesi tanya jawab. Silakan. Oke, yang pertama dari Pak Siswandi. Di kalangan masyarakat kita ada yang berpendapat jika kita berada di posisi pertengahan dikatakan tidak berpendirian. Apakah demikian? Mohon penjelasannya Ustadz. Ya. Jadi tadi ya, sebetulnya makna pertengahan itu bisa banyak ya asosiasinya ya. Karena misalnya di awal suratul Baqarah Allah menjelaskan keadaan orang beriman, kemudian keadaan orang kafir, kemudian ada orang yang pertengahan, yaitu yang dia lisannya beriman tapi hatinya kafir gitu, disebut sebagai orang munafik. Itu juga
makna negatif daripada tengah-tengah, atau Quran misalnya menjelaskan al-muzabzabina baina, orang yang terombang-ambing gitu, yang tidak berpendirian. Tentu makna-makna seperti itu dikeluarkan dari makna al-wasatiyah ya. Kita tentu jauh sekali dari sifat-sifat pelintut-pelintut gitu ya, atau tidak tegas dalam kebenaran dan lain sebagainya. Makanya tadi biasanya satu makna itu didukung oleh penjelasan-penjelasan yang lain. Makanya saya tadi tidak membatasi pada satu makna bahwa dia tengah gitu ya, karena khawatir kalau tengah itu seolah-olah dia ada di tidak ke sana, tidak ke sini begitu ya. Tapi bukan begitu. Tengah itu adalah sebuah posisi yang berdasarkan perhitungan matang, berdasarkan ilmu yang benar, dan berdasarkan pendirian yang kuat. Bukan berarti dia tidak ke sana, tidak ke sini, tapi itu adalah posisi yang kita ambil. Sebuah keputusan, sebuah pendirian ya. Bukan tidak punya pendirian, tapi itu sebuah pendirian yang datang dari tuntunan wahyu gitu ya. Jadi tidak betul ya, tidak kesadaran. Adapun misalnya menegakkan keadilan dalam konteks misalnya dua orang yang berselisih ya, tentu saja kita tidak boleh condong kepada salah satunya ya. Nah, ini dalam keadilan itu mu'tadil ya, orang yang tegak ya, itu tidak berpihak kepada salah, walaupun itu anak sendiri gitu ya, walaupun itu saudara sendiri, tapi ketika salah ya itu harus salah ya, demikian ya Ustaz. Ya, jadi memang harus berpendirian ya, tetap tetap punya pendirian, bersikap bijak dalam menyikapi perbedaan itu. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya, masih menyambung yang tadi. Ketika negara menentukan sikap politiknya dengan istilah non-blok, apakah ini juga bagian dari negara yang moderat? Jazakallah. Dari Pak Siswadi. Ya, ya bisa demikian, Pak. Non-blok itu kan sebuah politik luar negeri ya, pilihan politik kita dalam konteks adanya polarisasi, ya. Adanya polarisasi dari kekuatan-kekuatan politik dunia. Gitu ya. Artinya kita tidak ikut blok manapun, blok timur atau blok barat, gitu ya. Nah, karena masing-masing blok ini kan mengembangkan pengaruh ya, mengembangkan pengaruh yang ya sebetulnya dua blok itu ya bukan blok Islam lah begitu ya, dulu itu konteksnya ya. Yang satu komunis kan, yang satu kapitalis gitu ya. Masing-masing punya sudut cara pandangnya sendiri yang tidak berasal dari Islam gitu ya. Nah, ya kemudian kita memilih non-blok ya, menurut saya itu sebuah pendirian gitu ya, sebuah pendirian yang kemudian kita tidak terbawa kalau kata orang Sunda tuh kebawa sakaba-kaba gitu ya, tidak terombang-ambing oleh arus yang ada gitu. Itu bisalah kita nilai sebagai sebuah pendirian. Ya. Oke, syukur Ustaz penjelasannya. Jadi alhamdulillah ya, sekarang kita sudah tahu apakah al-wasatiyah ini karena memang ini menjadi bagian dari karakteristik Islam dan kaum muslimin saat ini sedang dilanda kebingungan ya, mungkin juga perlu juga bersikap bijak dalam menyikapi perbedaan. Saat ini mungkin karena waktunya juga sudah mepet ya, sebagian juga mungkin sedang mempersiapkan untuk bekerja kembali. Insya Allah nanti kita akan evaluasi apakah waktunya kita akan tetap selenggarakan hari ini atau di pagi ini, atau nanti kita cari waktu yang lebih efektif lagi. Syukran jazakallah khair Ustadz Iki. Mungkin sebelum penutupan ada penambahan dari Ustadz Kamal. Oke, kalau nggak ada mungkin bisa ditutup langsung Ustadz dengan doa penutup Ustadz. Baik, Bapak, para hadirin yang berbahagia, mari kita tutup majelis kita ini ya, dengan doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, innallaha wa malaikatahu ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut
wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan wal afwa indal hisab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukron untuk para jamaah semuanya yang sudah bergabung. Alhamdulillah kita sudah di ujung acara ya. Sebelum kita tutup, izin menyampaikan sedikit informasi. Satu hari Sabtu. Ya, ini ada channel YouTube ya. Insya Allah kita akan gunakan untuk kajian-kajian. Bagi para partisipan, boleh membagikan link ini nanti. Kita akan upload semua kajian yang kita lakukan di channel Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Bandung. Jangan lupa untuk di-subscribe juga, di-share ke grup-grup WhatsApp. Semoga bisa bermanfaat dan menjadi amal jariah untuk kita semua. Dan mungkin izin saya sampaikan juga, insya Allah nanti hari Sabtu kita akan mengadakan kajian rutin. Insya Allah temanya tentang keutamaan surat Al-Ikhlas dengan narasumbernya Dr. Tiazan Al-Hakimi MSI. Waktunya masih sama, menjelang pukul 5 sore ya. Kita akan mulai tepat pukul 5 hari Sabtu 6 Februari 2021. Bagi rekan-rekan yang ingin mengikuti, kita akan membroadcast nanti linknya. Terima kasih. Mohon maaf apabila dalam pelaksanaan kali ini masih ada kekurangan, ada kendala teknis, semoga bisa diperbaiki ke depannya. Syukran, jazakallah khair untuk seluruh jamaah yang sudah hadir, baik ikhwan, akhwat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, materinya anak titip Ustaz Kamal ya. Iya, tadi ada juga yang minta. Tafadhol. Syukran, makasih Ustaz. Ya.